Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Oke, sehat, ceria, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan sebagai hasil pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan pembahasan kita mengenai akhlak di pertemuan yang lalu? Iya, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, setelah kemarin kita membahas akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, maka pada pembelajaran pagi ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Namun, sebelum kita mulai pembahasannya, Ibu sampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran pada pagi ini. Kompetensi dasar 1.7. Menyadari kewajiban menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. 2.7. Mengamalkan sikap bertanggung jawab dan peduli kepada sesama sebagai cerminan dari pemahaman dalam menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. 3.7. Menganalisis bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. 4.7. Menyajikan bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan makna, bentuk, dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Menyimpulkan bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Mengkritik bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. 6. Merumuskan hasil analisis tentang bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Setelah belajar tentang menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil, maka peserta didik diharapkan yang pertama dapat menjelaskan bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil dengan benar. Kemudian merumuskan hasil analisis, menyimpulkan, memaparkan bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil dengan benar. Kemudian menerapkan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengkritik dan memberikan solusi permasalahan yang berhubungan dengan akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil dengan benar. Itulah kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama mengenai israf. Israf secara bahasa berasal dari bahasa Arab asrofa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Sedangkan secara istilah, israf dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 ini jelas bahwa Allah melarang manusia untuk bersikap berlebih-lebihan baik dalam hal makan, minum, berpakaian maupun dalam hal beribadah. Karena sesuatu yang berlebihan pasti akan mendatangkan kerugian bagi manusia. Adapun bentuk-bentuk perilaku israf yaitu yang pertama,
Israf dalam makan dan minum, misalnya mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Yang kedua, israf dalam berpakaian. Misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat. Misalnya terlalu panjang, terlalu kecil, terlalu ketat, atau mungkin malah transparan. Kemudian yang ketiga, israf dalam penggunaan air. Misalnya mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan atau membiarkan keran air terbuka, sehingga air terbuang secara percuma. Berikutnya, israf dalam penggunaan listrik. Misalnya, tidak mematikan lampu setelah selesai dipakai atau tidak mematikan kipas angin setelah dipakai. Berikutnya, israf dalam penggunaan alat komunikasi. Misalnya, mengobrol dengan ponsel yang terlalu lama, kemudian bermain game online atau sejenisnya, sehingga lupa untuk istirahat, lupa waktu belajar, dan lupa untuk beribadah. Berikutnya, israf dalam ibadah. Misalnya melaksanakan sholat malam hingga larut sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh. Ini berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Lantas, apakah israf berbahaya? Tentu saja, hal yang dilarang oleh agama pasti berbahaya karena menimbulkan dampak negatif bagi pelaku maupun orang lain. Apa sih bahaya israf? Yang pertama, mengakibatkan amal ibadah terhenti. Kedua, menghilangkan keteguhan dan keseimbangan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, dibenci oleh Allah dan disukai setan. Yang keempat, memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Kemudian yang kelima, menimbulkan perilaku rakus. Begitu besar bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan israf, sehingga kita harus dapat menghindari perbuatan tersebut. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari israf diantaranya, yang pertama adalah bersifat bersahaja atau ifah. Hal ini difungsikan untuk mengendalikan nafsu. Kemudian yang kedua, menerapkan sikap sepadan atau musawah. Nah, itulah pembahasan kita mengenai israf. Bagaimana? Bisa dipahami atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu tabdir. Tabdir berasal dari bahasa Arab badara yubadiru tabdiron, yang artinya menghambur-hamburkan harta. Secara istilah, tabdir adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Bisa juga diartikan menggunakan atau membelanjakan harta tidak sesuai dengan peruntukannya. Allah menjelaskan bahwa orang yang boros atau berbuat tabdir itu adalah saudara setan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Contoh perbuatan tabdir dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, yang pertama, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Misalnya untuk acara pesta minum minuman keras. Walaupun dia tidak ikut meminumnya, maka sumbangannya tersebut termasuk pada perbuatan tabdir. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya atau justru membahayakan. Misalnya membeli minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, membeli sesuatu yang tidak dapat diambil manfaatnya. Kemudian yang keempat, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Ini termasuk tabdzir dalam soal waktu atau kesempatan. Nah, tentunya perbuatan tabdzir ini juga mendatangkan dampak negatif bagi pelakunya. Yang pertama, merupakan saudara setan. Kemudian yang kedua, dia akan menjadi orang yang hedonis, yaitu seorang yang berperilaku boros dan hanya menuruti kesenangan dunia saja. Kemudian, cara menghindari tabdzir. Yang pertama, hidup sederhana. Kemudian yang kedua, mensyukuri segala nikmat Allah. Orang yang bersyukur, maka Allah akan senantiasa menambah nikmatnya. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana mengenai tabdzir? Adakah yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu mengenai bakhil. Bakhil atau kikir adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak ditahan atau dicegah. Bakhil merupakan sifat yang terlahir dari godaan setan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 dan 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Adapun dampak perilaku bakhil yang pertama, mengakibatkan dosa besar bagi pelakunya. Kemudian yang kedua, harta yang ditahan karena kebakhilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Yang ketiga, mengikuti jejak setan. Yang keempat, terhalang masuknya surga. Kemudian yang kelima, rezeki menjadi sempit. Kemudian yang terakhir, menimbulkan malapetaka karena menimbulkan rasa iri maupun dengki kepada orang lain. Lantas, apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari sifat bakhil? Yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Kemudian yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang keempat, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kemudian memohon perlindungan dari Allah SWT agar kita terhindar dari sifat bakhil atau kikir. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Adakah yang belum dipahami? Alhamdulillah, semoga benar-benar dapat dipahami ya. Nah, sebelum kita akhiri, menurut kalian hikmah apa yang dapat diambil dari pembahasan kita hari ini? Iya, hikmah yang dapat kita ambil dari pembahasan kita hari ini adalah yang pertama, senantiasa mawas diri dan mencari rezeki dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, tidak menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, hidup sederhana. Kemudian yang keempat, suka berbagi. Dan yang kelima adalah rajin menabung untuk masa depan. Nah, untuk memperkuat pemahaman, Ibu berikan tugas untuk kalian. Dan tugas tersebut dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Tugasnya adalah amati perilaku orang-orang yang ada di sekitar kalian. Bisa keluarga, bisa tetangga, atau mungkin teman kalian yang sekiranya menunjukkan perilaku tercela, baik itu israf, tabdzir, dan bakhil. Kemudian tuliskan bentuk-bentuk perilaku israf, tabdzir, dan bakhil tersebut, masing-masing 5. Artinya kalian menuliskan bentuk perilaku israf 5, kemudian bentuk perilaku tabdzir 5, bentuk perilaku bakhil 5. Jadi total ada 15.
Nah, itulah tugas kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga pembahasan kita benar-benar bermanfaat dan kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.